akan memandu acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada pagi hari ini yakni pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara parenting, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Menginjak ke acara yang pertama yakni pembukaan, marilah kita buka acara parenting pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Pak Pandi Kuswoyo. Kepada Pak Pandi Kuswoyo, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kesempatan virtual ini kita bisa bertatap muka secara maya dalam kegiatan parent meeting yang dilaksanakan SDIT Tartabila Bangun Harapan. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, dan semoga kita termasuk umat beliau yang nanti diberikan syafaat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu wali santri rahimakumullah, apa yang ada dalam hati saya sebuah kerinduan kepada anak-anak didik kami secara khusus, dan juga kepada Bapak Ibu wali santri. Hampir 1 tahun seolah kita tidak pernah berjumpa, mungkin bertemu, namun itu satu hal yang sangat singkat dan dengan jarak-jarak tertentu. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa segera berjumpa kembali dalam pembelajaran sebagaimana semestinya. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, sungguh kami juga merasakan apa yang menjadi titik berat Bapak Ibu saat pembelajaran dari rumah. Namun karena keadaan hal ini, marilah kita sikapi dengan tetap wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberi sebuah nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas sebagai orang tua. Dalam kegiatan ini kita bisa menimba ilmu nantinya dengan Bapak Muksin SOSI kaitannya dengan parenting di masa pandemi. Wujud syukur ini tentunya tak henti-henti kita ucapkan, karena banyak di antara saudara-saudara kita karena pandemi ini harus isolasi mandiri, atau bahkan sebagian dari saudara-saudara kita karena pandemi ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perlunya kita juga menata hati kita untuk sabar dan menghadapi musibah ini. Kita ambil sisi baiknya atau hikmahnya. Dengan adanya pandemi ini, Allah menguji keimanan dan kesabaran kita, khususnya di dalam mendampingi putra-putri kita belajar. Mungkin pembelajaran di rumah terasa amat berat, karena ini satu hal yang mungkin berbeda dari sebelum-sebelumnya, yang biasanya
anak-anak secara langsung mendapatkan materi dari Bapak Ibu gurunya, namun kali ini anak-anak harus menyerap materi melalui virtual atau pembelajaran daring. Sebenarnya sekolah sangat berharap ini segera berakhir dan anak-anak bisa belajar kembali dengan Bapak Ibu guru. Namun kita tidak patah semangat Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini kita coba nanti mengurai hikmah apa sih dari balik pandemi ini sehingga kita harus melaksanakan pembelajaran daring, kemudian pertemuan-pertemuan daring dan lain sebagainya. Coba kita nanti ambil hikmahnya untuk membimbing putra-putri kita ke jenjang sekolah menengah pertama, karena dalam hitungan bulan ke depan anak-anak kita sudah berpindah jenjang dari sekolah dasar ke SMP. Semoga semuanya yang dilalui oleh anak-anak kita bisa berjalan lancar dan hasilnya bisa membanggakan kita semuanya. Harapannya demikian. Mungkin ini yang menjadi kata pengantar dari saya, Bapak-Ibu sekalian. Kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan parenting ini. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Bapak Moksin SOSI bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Atas nama sekolah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pandi Kuswoyo atas sambutannya. Kita lanjutkan ke acara inti, yaitu acara parent meeting. Semoga yang bergabung sudah bertambah banyak, nggih Bapak Ibu. Bagi yang belum, mohon dijawil, nggih. Bu, ini sudah mulai, Pak, ini sudah mulai. Nggih. Oke, kita ke acara inti, yaitu ke acara parent meeting yang akan dipandu oleh Kak Muhsin Anwar. Kak Muhsin ini adalah seorang fasilitator manajemen berbasis sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, juga seorang trainer di Lembaga Dakwah dan Pendidikan SPA Yogyakarta, dan seorang guru di SDIT Salsabila Baitur Rahman Prambanan. Itu tadi sedikit tentang data diri Kak Muhsin, J. Langsung saja kepada Kak Muhsin, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Bapak Kepala Sekolah SDIT Salsabila 3 Banguntapan, beserta Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, tidak lupa Abi, Umi, Ayah, Bunda, dan Bapak Ibu semuanya, orang tua, wali dan siswa-siswi kelas 6 SDIT Salsabila 3 Banguntapan, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Nikmatnya kita semua tidak bisa menghitungnya, pakai alat secanggih apapun, semodern apapun untuk menghitung nikmat Allah, pasti kita semua tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, maka kita semua tidak akan mampu untuk menghitungnya. Yakinlah, dengan bersyukur hidup ini akan menjadi makmur. Dengan bersyukur Allah akan tambah nikmat kita. Ini janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Maka tidak ada pilihan dalam hidup ini kecuali selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur syarat, karena ternilai yang Allah berikan
kepada kita semua. Maka ketika kita bangun tidur, kalimat yang pertama kita ucapkan adalah kalimat syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusur. Baik, sholawat dan salam semoga Allah senantiasa sanjungkan kepada baginda tersayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda semua yang saya hormati, jadi sudah hampir 1 tahun kita ini melakukan pembelajaran ya secara daring. Kita, anak-anak kita ini sudah belajarnya ini sudah dari rumah, maka sudah saatnya kita sekarang sudah terlatih kelihatannya nih Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu pada kesempatan hari ini kita nanti akan sama-sama berbagi pengalaman tentang bagaimana mendampingi anak-anak kita belajar daring. Saya dengan Bapak Ibu sama-sama orang tua. Cuma mungkin yang membedakan adalah jumlah anaknya. Kalau Bapak Ibu berapa putra-putrinya? 2 atau 3? Iya, 2 itu sudah mengikuti anjuran pemerintah. Konsepnya adalah 2 anak itu cukup. Begitu ya. Kalau saya, alhamdulillah, Allah berikan karunia anak kepada saya itu, alhamdulillah, lebih dibandingkan dengan yang lain. Nah, ini adalah keluarga saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, alhamdulillah saya diberi 5 orang anak. Karena saya punya prinsip, 2 anak cukup, 3 baik, 4 sehat, 5. Nah itu, 5 sempurna gitu ya. Jadi anak saya sudah 5 begitu. Jadi sempurna. Kalau 6 bagaimana? Nah, kalau 6 berarti istimewa begitu. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, kami punya sebuah konsep bahwa untuk kebaikan semuanya kami dilahirkan begitu. Ini anak pertama saya namanya Muhammad Faiz Al-Munsin. Yang kedua Fadilah Muntazah Al-Munsin. Yang ketiga Fatimah Salsabila Al-Muhsin. Yang keempat Muhammad Fatih Firdaus Al-Muhsin. Yang kelima Ahmad Farhan Naim Al-Muhsin. Semuanya pakai nama Al-Muhsin. Maka rumah saya pun saya beri nama Rumah Pintar Al-Muhsin begitu. Kalau ke Kerapiak Bapak Ibu sekalian, di sana ada pondok pesantren Al-Muhsin ya. Di Jendong Catur juga ada pondok pesantren Al-Muhsin. Di Klaten Bapak Ibu ada TKIT SDIT Al-Muhsin. Silahkan mampir. Itu bukan milik saya. Baik. Bapak Ibu semua yang saya hormati, ya, saat ini kita masuk ke era pembelajaran daring Bapak Ibu sekalian. Ada banyak masalah yang muncul dari pembelajaran daring ya. Ini mungkin sebagian yang kita hadapi, mungkin masih banyak yang lainnya, masalah-masalah yang muncul dari pembelajaran daring yang kita alami, termasuk saya selaku orang tua. Dengan yang pertama misalnya, jadi orang tua itu yang masih gagap teknologi ya, orang tua yang masih gagap teknologi sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran yang lewat daring. Karena kita orang tua gagap teknologi, Bapak Ibu sekalian, nah, kan kita biasanya ini anak sama orang tua saat ini lebih pandai anaknya menggunakan teknologi ya. Dalam hal ini HP lah katakanlah gitu. Anak kita bisa berselancar kemana-mana dengan HP, tetapi kita orang tua itu tidak mampu mengikutinya. Akhirnya yang muncul biasanya adalah karena orang tua tidak tahu bagaimana penggunaan teknologi, ya orang tua menganggap yang penting anak difasilitasi HP, diberi HP agar pembelajarannya lancar, ya sehingga orang tua seringnya sudah merasa cukup dengan anak diberikan HP, diberikan kuota, kemudian atau difasilitasi dengan WiFi, tetapi tidak memantau dan tidak mendampingi. Akhirnya yang terjadi orang tua itu tidak tahu bagaimana perkembangan anak. Tidak tahu apa yang dilihat, tidak tahu apa yang dipelajari, dan seterusnya. Nah, sehingga muncul masalah-masalah baru yang kita orang itu tidak tahu. Padahal ternyata sangat berbahaya. Ini yang pertama, karena kita tidak tahu tentang teknologi itu. Jikalaupun kita mungkin tahu seberapa kita bisa menggunakan media itu untuk pembelajaran.
Karena yang kita pakai kebanyakan tentang gadget, tentang HP itu saat ini hanya untuk telepon, untuk WA misalnya begitu, tetapi untuk pembelajaran itu belum optimal. Ya kalau kita mau jujur itu kan, seberapa sih HP itu kita gunakan untuk belajar bagi kita atau anak kita, ini kelihatannya masih minim. Nah, ini yang pertama, masalah yang muncul. Karena orang tua gaptek dengan teknologi sehingga sering terjadi pertengkaran di rumah, Bapak Ibu sekalian ya. Kadang-kadang, wah pagi-pagi sudah rame. Apalagi, mohon maaf, apalagi yang kedua itu adalah terbatasnya alat yang dipunyai. Misalnya kita punya anak 3 gitu, yang satu SMP, satu SD, satu lagi misalnya SMA, HP-nya hanya 1, wah sudah bisa kita bayangkan kan, bagaimana repotnya di rumah membagi HP. Si A pinjam HP, si B mau belajar, semuanya pakai HP begitu, karena pakai daring. Padahal hanya 1. Nah, karena terbatas alat yang dipunyai, otomatis pembelajarannya menjadi tidak maksimal. Ini juga kadang-kadang menjadi masalah. Akhirnya kakak sama adik bertengkar, begitu kakaknya mau duluan, adiknya juga nggak mau ngalah, nangislah, rame lah, karena adiknya nangis, kakaknya juga rame, begitu. Akhirnya bapak ibunya menjadi, wah, muncullah kemudian, ya dalam tanda kutip, rumahnya menjadi begitu. Nah, ini masalah-masalah yang muncul. Belum lagi yang ketiga adalah otomatis karena menggunakan daring begitu, otomatis juga berpengaruh kepada pulsa, kepada pakai data. Belum lagi karena anak di rumah itu biasanya maunya makan terus, begitu. Ini muncul masalah ekonomi. Jadi boros pulsa, boros pakai data. Kalau tidak dibeli pakai datanya nanti informasi tidak masuk. Mengirim hasil belajarnya pun tidak bisa langsung segera, sehingga mungkin disangkanya dari pihak sekolah ini kok belum dikirim-kirim, atau mungkin kok ini anaknya malas, kok nggak mengerjakan soal, padahal mungkin sudah dikerjakan, saat mau ngirim paketnya habis. Nah, banyak sekali beban-beban masalah yang muncul dari era sekarang ini. Kemudian yang keempat, muncul lagi masalah misalnya orang tua itu sibuk bekerja, sehingga tidak bisa mendampingi anak belajar dari rumah. Kalau dulu mungkin kita orang tua itu enak, diantarkan pagi jemput sore gitu kan, diantar 6:30 jemput jam 3, pas bersamaan dengan orang tuanya berangkat kerja, jemputnya pas bersamaan dengan orang tuanya pulang kerja, satu alur. Tapi saat ini mau tidak bekerja nanti mau makan apa gitu kan, tapi tidak bekerja nanti bagaimana dan seterusnya. Nah, karena orang tua sibuk bekerja, sedangkan anak di rumah, ini pasti menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kita para orang tua. Di rumah sama siapa, di rumah nanti apa yang dilakukan, aman atau tidak, ini menjadikan orang tua juga tidak nyaman bekerja dari kantornya. Muncul banyak problem. Belum lagi dengan berbagai macam daring ternyata sangat terbatas untuk menyampaikan atau melakukan pembelajaran. Terutama adalah pembelajaran yang sifatnya afektif. Kalau mungkin kognitif, mungkin mudah dipelajari. Kognitif ya, pengetahuan itu bisa mudah ditransfer, mudah dipelajari. Bahkan kalau kognitif itu, saya kira Bapak Ibu guru dengan Mbah Google lebih cerdas Mbah Google gitu ya. Nah, ini sekarang hanya kognitif, kita bisa belajar dari Mbah Google, dari YouTube, dari yang lainnya. Tapi afektif, sikap, gitu kan. Sekarang misalnya, nah, kita lihat, kalau di sekolah pagi-pagi itu anak sudah sholat duha. Sekarang di rumah, nah, itu gimana sholat duhanya? Terpantau atau tidak? Gitu kan? Istiqomah apa tidak? Ketika Sabtu Minggu misalnya begitu, atau libur begitu, sholat duhanya bagaimana? Ini. Belum lagi kalau kemudian di sekolah, sholat zuhur, jamaah. Ya kan? Kalau di rumah, Allahu a'lam bishawab, kan gitu kan? Kita nggak tahu. Belum lagi nilai-nilai karakter lain yang itu tidak bisa diajarkan melalui daring. Tahfidz saja, hafalan saja, itu kan menjadi sangat sulit untuk mencapai target yang telah ditentukan. Karena apa? Ya, karena daring begitu. Nah, maka begitu banyak masalah-masalah ini, maka tidak heran, sangat wajar ketika begitu banyak masalah,
dan ini tidak bisa diatasi, maka akhirnya muncul dampak-dampak negatif dari permasalahan di atas. Ya kan? Apa contohnya? Contohnya sekarang ini, jadi karena begitu banyak masalah daring yang belum terselesaikan, maka sekarang konsep rumah berubah. Jadi kalau dulu kita mendengar konsep rumah kita adalah baiti jannati. Rumahku itu adalah surgaku. Nah, sekarang berubah itu. Menjadi apa? Menjadi baiti batalionti. Tahu batalion? Wah, pagi-pagi kan, wah sudah ramai. Dek, bangun! Ayo mandi! Garap PR, garap tugas. Wah, kemudian besok gigi, kakak itu kakak, batu adik. Oh, ramai. Bapaknya mau kerja, ibunya mau berangkat kerja. Akhirnya, wah, jadi pagi-pagi rumahnya sudah ada suara tembakan-tembakan. Dar-dor, dar-dor. Suara dari bapak ibunya. Jadi, menjadi baiti batalionti. Begitu. Jadi sudah lagi menjadi tidak nyaman rumah kita. Banyak pertengkaran-pertengkaran, banyak kemudian ramai begitu. Ya kalau ramai-ramai yang menyenangkan nggak apa-apa. Kadang-kadang ramainya karena ramai tidak bisa menyikapi keadaan. Nah ini yang membahayakan. Maka konsep rumah ini banyak yang berubah. Dari baiti jannati menjadi baiti batalionti. Mungkin ada yang seperti itu sekalian? Nggak ada ya, alhamdulillah kalau nggak ada yang begitu. Nah, itu yang pertama. Belum lagi, kemudian, jadi yang kedua adalah orang tua itu pasrah total kepada anak. Ini biasanya muncul bagi orang tua yang kurang begitu menguasai tentang teknologi ya. Jadi karena tidak tahu tentang teknologi, tentang HP dengan pernak-perniknya, udahlah sekarang pokoknya percaya sama anak. Belajar apa tidak, seperti apa belajarnya, pokoknya ditutup HP, diberikan fasilitas wifi, diberikan mungkin gadget dan seterusnya. Yang penting wis rumongsone anaknya betul-betul mengerjakan semua pembelajaran, pasrah total. Nah ini yang demikian. Ada juga yang pasrah total itu sama sekali menjadi cuek untuk sekalian. Harus sekarang mulai absinau yokono, ora yokono, mergone opo. Karena apa? Karena sudah begitu lelah orang tua mendampingi anak-anaknya. Sudah begitu lelah tiap hari itu mandani ngasih tahu terus ke anak-anak kita. Akhirnya, sekarang mulai terserah mau jadi apa. Jadi pasrah. Nah, ini yang bahaya. Jadi kalau sudah pasrah total kepada anak, ini menjadi sangat berbahaya. Karena bagaimanapun juga, namanya anak itu kan menyukai sesuatu yang senang. Nah, yang senang itu apa? Yang senang itu bermalas-malasan, yang senang itu santai, yang senang itu adalah bermain yang menyenangkan begitu. Akhirnya apa? Fasilitas yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk mendukung pembelajaran. Ini yang kedua sekalian. Kemudian yang ketiga muncul lagi. Dampak yang lain adalah anak mulai kecanduan gadget. Dulu sebelum era pandemi, di mana-mana itu digembar-gemborkan tentang pendidikan multimedia atau pendidikan gadget gitu. Jadi dibatasi betul agar anak-anak itu dengan HP, dibatasi betul dengan itu semua, dengan internet. Tapi sekarang nggak bisa. Ternyata sekarang malah kalau nggak pakai itu nggak bisa gitu loh. Maka otomatis dampak dari itu yang muncul anak-anak sekarang itu mulai kecanduan gadget. Nah, ciri sederhana anak yang mulai kecanduan gadget itu adalah kalau HP-nya itu diambil, anak itu nangis. Itu sudah ciri gitu. Jadi kalau kita punya anak kecil gitu, Bapak sekalian ya, punya anak kecil, lagi main HP, kok diminta itu nangis, wah itu sudah kecanduan gadget. Akhirnya apa? Akhirnya setiap kali mau pinjam HP, nangis, gitu. Orang tuanya nggak tega, diberikan. Nah, ini mulai kecanduan gadget. Sekarang kita lihat, anak kita itu lebih banyak pegang Al-Quran, apa pegang HP. Satu hari itu berapa lama anak kita pegang HP. Kemudian seberapa banyak yang digunakan untuk belajar, dan seberapa banyak yang digunakan untuk bermain, dan seterusnya. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah akibat yang muncul berikutnya, terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas belajar dan ibadah. Jadi sekarang itu
Jadi anak dikasih tugas sedikit saja melalui HP, itu katanya banyak. Sudah pusing, sudah capek, udah, oh ini banyak banget tugasnya Pak, Bu, banyak banget. Oh, bukan. Padahal cuma 5 lembar katakanlah. Sehari 1 lembar, 1 minggu 5 lembar. Bayangkan kalau itu belajar di sekolah. Itu sampai berlembar-lembar, ya kan? 10 soal di rumah, itu sudah banyak katanya. Padahal di sekolah itu sampai 20 sampai 30 itu satu tema. Nah kalau sehari misalnya begitu kan, ada tema 1, ada pembelajaran PAI, ada olahraga, sekian banyak. Nah, sekarang di rumah itu sangat terbatas. Maka di sini terjadi penurunan kualitas dan kuantitas belajar dan ibadah. Bukan hanya belajar, ibadahnya juga di rumah ini menjadi sangat menurun. Nah, syukur kalau itu tidak terjadi. Tapi kebanyakan ini menjadi menurun. Ya seperti tadi sajalah, misalnya sholat duhanya anak bagaimana, itu kan? Kemudian sholat duhurnya, sholat maghribnya, baca Al-Qur'annya, tahfidnya, belum lagi tentang jam-jam belajarnya dan yang lainnya. Otomatis ketika terjadi penurunan kualitas ibadah dan belajar, ini kan kalau imannya menurun, ya otomatis kan juga yang negatif semakin banyak yang datang. Ini ya, jadi ini kunci sebenarnya. Jadi kunci hidup. Kalau iman kita sedang menurun, maka yang negatif itu akan meningkat. Maka kalau kita ingin yang negatif itu menurun, harusnya imannya meningkat, gitu loh. Nah, tetapi kalau terjadi penurunan dari sisi kualitas dan kuantitas ibadah, ya kita tahu sendiri dan kita bisa merasakan hidup kita semakin tidak tenang, kemerusuk, emosian, tidak sabar, menyikapi hal-hal seringnya mengeluh, menyalahkan keadaan, dan banyak yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belum lagi kemudian yang kelima ini adalah dampak dari permasalahan yang tidak terselesaikan, dari pembelajaran daring yang tidak terkondisikan, muncul perilaku-perilaku negatif baru pada anak. Bu, dulu kalau sebelum era pandemi itu pagi-pagi anak kita sudah rajin mandi, berangkat sekolah. Paling tidak jam 7 itu sudah sip, sudah beres, sudah rapi, sudah sampai ke sekolah. Sekarang ini Pak Bu, anak kita ini jam 7:30 ini masih asik di kamar tidur, gitu kan ya. Kadang-kadang jam 7 masih tidur, jam 8 masih tidur, hanya di kamar, disangkanya belajar, ternyata tidur. Ini masalah, ya kan? Jadi pagi-pagi yang harusnya orang aktif dengan berbagai macam kompetisi begitu, nih, yang sibuk mulai menata rumah, sibuk beres-beres, ini malah tidur. Nah, muncul perilaku negatif. Ya kalau cuma tidur, kadang-kadang muncul negatif yang lain. Jadi ada sebuah cerita, ini juga di sebuah sekolah. Dulu, jadi sebelum era pandemi, itu anaknya itu baik-baik saja. Anaknya adalah anak yang baik, tidak ada kasus di sekolah, tidak ada rapor yang negatif juga di sekolah. Kemudian, jadi intinya anak ini udah standar anak yang soleh, standar anak yang baik. Sekolahnya juga bagus, nilainya pun juga di atas rata-rata. Nah, ketika era pandemi ini muncul, kemudian mulai pembelajaran dengan daring, orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya, kemudian orang tuanya memfasilitasi HP ke anaknya dengan wifi di rumah untuk belajar, tetapi karena kurang pendampingan dan pemantauan, yang terjadi apa? Akhirnya muncul perilaku negatif yang lain. Anak mulai kenal game-game. Ketika sudah asik dengan game, akhirnya lupa dengan tugas sekolah. Belum lagi kemudian ketika sudah mulai mengenal game, kemudian kecanduan game, kemudian mulai muncul situs-situs porno yang lain. Akhirnya anak mulai membuka situs-situs yang negatif. Kalau sudah itu muncul, akhirnya apa? Ya sudah tidak konsen lagi belajar. Ya, tugas itu menjadi seingatnya dan semaunya. Orang tuanya tidak tahu. Nah, kasus ini muncul ketika kemudian saat anak ini mulai muncul perilaku negatifnya, melihat hal-hal yang tidak dilihat, itu tidak sengaja kemudian dia muncul ke statusnya, gitu loh. Ketika muncul ke status, otomatis orang lain tahu,
bapak ibu gurunya tahu, akhirnya anak ini dipanggil, orang tuanya dipanggil, baru ketahuan. Dan ketika dicek, betul gitu. Nah, ini contoh munculnya perilaku-perilaku negatif yang baru pada diri anak kita. Mungkin kita bisa evaluasi, apalagi anak kita sudah kelas 6 ini kan, sudah kelas 6, sudah mau masuk SMP, sudah saatnya puber begitu, jadi mulai ingin berselancar ke dunia yang lebih luas. Ini kalau kita tidak hati-hati, Masya Allah. Tapi saya yakin kita orang tua yang bijak, orang tua yang luar biasa, sehingga kita masalah ini diserahkan ke anak sendiri, tapi kita akan selalu mendampingi. Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Nah, terus bagaimana solusinya, gitu kan? Menghadapi permasalahan tadi, bagaimana cara kita mendampingi agar anak kita itu bisa melewati fase ini dengan baik. Nah, yang pertama adalah solusinya, ini penting, mau ikhlas tidak ikhlas, mau ridho tidak ridho, gitu. Mau sabar tidak sabar, itu yang pertama harus kita tanamkan adalah kita harus ridho mensikapi pandemi ini dan pembelajaran daring ini. Kita mau menyalahkan sekolah, mau usul apa, mau usul bagaimana, ini sistem pemerintahan yang terjadi saat ini memang belum mengizinkan. Dan kalau kita melawan, ini justru malah berakibat negatif. Maka yang pertama adalah kita harus ridho menyikapi pandemi ini. Ikhlas menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pandemi ini, termasuk pembelajaran daring ini. Kita mau ngeyel, mau bagaimanapun, itu justru akan menimbulkan masalah baru. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang ikhlas, gitu kan? Orang-orang yang ridho dengan keadaan saat ini. Kan banyak yang mengatakan, ya sudahlah saya ikhlas, saya ridho, is opo onone. Tetapi dia tidak menunjukkan perilaku yang ridho, begitu loh. Nah, ciri orang yang ridho dengan pandemi saat ini, dengan pembelajaran daring saat ini adalah yang pertama, kita tidak melakukan kobis, Bapak Ibu sekalian. Apa? Ya, kobis. Apa itu kobis? Yang pertama adalah tidak kasar begitu. Jadi banyak orang tua yang sepertinya ridho dengan pembelajaran daring, tetapi ketika mendampingi anak belajar, dia menggunakan kekerasan, menggunakan kasar. Seperti tadi di batalion pakai hitungan, nah tidak rampung, awas. 1, 2, 3, gitu kan ini. Jadi sudah anak mulai jenuh, kita sudah mulai jenuh dengan keadaan semacam ini, ditambah lagi dengan kemudian sifat kasar yang muncul dalam keluarga kita. Nah, orang yang ridho itu tidak kasar di dalam menyikapi pandemi ini, menyikapi pembelajaran yang semacam ini. Yang kedua adalah orang yang ridho itu tidak suka mengomel. Nah, ngomel, tahu ngomel Bapak Ibu sekalian? Iya. Ngomel itu ngomong terus ya, tidak ada berhenti-berhentinya. Ayo, nah, lihat tugasnya. Selesai belum? Masya Allah, cuma gini aja, nggak rampung-rampung. Nah, kalau gini nggak rampung, gimana? Padahal besok sudah masuk. Tuh, lihat. Wah, terus begitu. Wah, cuma tidur, makan, mau jadi apa kamu? Kalau begini terus gimana? Wah, terus dia omong, terus nggak rampung-rampung begitu. Sampai anaknya bingung. Bu, sudah selesai? Belum, dengerin. Wah, begitu. Jadi omel begitu dia. Banyak ngomel, banyak ngomong. Ya kadang-kadang omelan itu menyambung-nyambungkan dengan keadaan yang bukan pembelajaran. Kadang-kadang urusan di kantor dibawa-bawa, urusan di RT dibawa-bawa, urusan di kerjaan masuk ya Bu ya, omel begitu. Nah, jadi, kemudian yang ketiga itu adalah ciri orang yang tidak ridho itu orang yang suka membentak. Nah, ini kalau kelas 6 mungkin sudah tidak begitu banyak membentak anak ya. Biasanya di kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau malah mungkin kelas 6 sudah angkat tangan begitu, sudah nyerah, akhirnya tidak bentak-bentak lagi begitu. Nah, jadi membentak anak untuk melakukan sesuatu. Nah, padahal ketika anak dibentak itu bisa menjadi anak yang gagap secara psikologi. Juga bisa menjadi anak yang pendendam. Maka itu bukan solusi. Yang keempat adalah suka mengancam, intimidasi. Wah, mengancam. Jadi, nah, kalau nggak selesai, awas. Apa Bu? Pokoknya kalau nggak selesai, besok HP-nya saya sita. Kalau nggak selesai, nggak ada uang jajan. Kalau nggak selesai, awas. Ancaman. Itu bukan solusi. Ibnu Khaldun, itu tokoh
ulama pendidikan Islam mengatakan pendidikan dengan kekerasan itu hanya akan menjadikan anak bersifat pura-pura, etok-etok, pura-pura belajar padahal tidak belajar. Ketika bapak ibunya pergi, saat di rumah, di kamar, anteng gitu, pegang pulpen, pegang buku begitu, giliran orang tuanya pergi, semuanya ditinggalkan. Anak asik nonton TV, main game, internetan, Facebookan, Twitteran, dan seterusnya. Orang tuanya pulang, pegang pulpen lagi, gitu kan? Pegang buku lagi. Orang tuanya lihat, oh, anak saya soleh. Iya, soleh di depannya. Padahal cuma pura-pura. Intimidasi, bukan solusi. Kemudian yang kelima itu sinis. Sinis itu tidak merespon anak dengan baik. Ketika misalnya kita ngecek, gimana pelajarannya, sudah selesai? Dicek, baru 5 Bu, baru 5? Ya Allah, dari tadi cuma baru 5. Gimana sih? Nah, jadi kita menyikapi dengan negatif. Nah, respon positif bukan respon negatif yang diperlukan oleh anak-anak kita. Nah, ini Bapak sekalian. Maka orang yang ridho itu tidak kobis, tidak kasar dalam mendampingi anak belajar, tidak suka mengomel, tidak terlalu banyak membentak, juga mengancam dan sinis. Kemudian yang kedua adalah ciri orang yang ridho, ikhlas dengan keadaan semacam ini tidak mengeluh atau menyalahkan keadaan. Ini gimana sih sekolah, penakman sekolah, diskon bayar, kan? Sudah suruh bayar, tetapi cuma tugas, sudah gitu gurunya nggak menerangkan lagi, nggak ada videonya seperti apa, cuma adanya tugas, mengeluh, menyalahkan keadaan. Kayak gini, rasanya rugi saya menyekolahkan, gitu kan? Rugi saya membayar. Ini gimana lagi pemerintah misalnya, masa sekolah pasar dibuka, swalayan dibuka, maunan dibuka, sekolah kok nggak dibuka-buka, ini apalagi terus menyalahkan keadaan. Terus apa yang kita dapatkan dari menyalahkan keadaan itu? Apa yang kita rasakan saat kita mengeluh? Apakah mampu mengubah suasana? Apakah mampu mengubah situasi? Kan tidak. Justru menjadikan hati kita semakin tertutup. Harusnya kita fokus apa yang bisa kita lakukan dalam keadaan semacam ini agar hasilnya itu maksimal. Karena hidup ini sebenarnya imbang saja, gitu kan? Jadi di sana ada orang yang usahanya bangkrut, tetapi di sana ada orang yang usahanya berhasil. Padahal eranya sama-sama pandemi. Kenapa yang itu bangkrut? Kenapa yang itu malah maju? Nah, berarti apa? Berarti bahwa keadaan seperti apapun itu ada solusi, gitu loh. Berarti apa? Berarti keadaannya seperti apapun selalu ada celah-celah untuk perbaikan. Nah, orang yang sukses adalah orang yang bisa belajar dari keadaan, orang yang bisa menyiasati keadaan. Orang sakit itu ada yang mendapatkan dosa, ada yang menggugurkan dosa. Situasinya sama, sakit. Tapi ada yang mendapatkan pahala, ada yang mendapatkan dosa. Bagaimana? Tergantung bagaimana menyikapinya. Sama. Saat ini pembelajaran daring, pembelajaran daring juga sama. Ada yang tidak dapat apa-apa, ada yang juga mendapatkan banyak hal, ada juga yang kemudian hanya mendapatkan setengah. Nah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kemudian, yang ketiga adalah kita memang harus menjadi orang tua yang sabar dan tetap melakukan perubahan. Yo sabar Mas, sudah 1 tahun loh, ini nanti Maret 1 tahun pandemi ini. Masa harus sabar terus? Justru kalau sudah 1 tahun, kita harusnya semakin sabar. Justru kalau sudah lama, kita harus semakin pandai menyikapi perubahan. Sudah terbiasa sekarang kita ini kan? Maka saya yakin Bapak Ibu sudah mulai terbiasa dengan daring, sudah mulai bersabar menghadapi keadaan, sudah mulai bisa beradaptasi dengan semua perubahan yang ada ini. Ya kalau kita tidak mau sabar, ya tidak akan diberikan kesabaran. Siapa yang berusaha menyabar-nyabarkan diri, berusaha untuk sabar, Allah akan berikan kesabaran itu. Nah, tinggal kita mau atau tidak menjadi orang tua yang sabar. Ya, kalau nggak mau dikasih nama sabar, nggak apa-apa. Yang penting perilakunya sabar, Bapak Ibu ya. Baik, ini yang pertama.
ridho. Karena ridho ini urusan hati. Dan kita tahu hati sumber kebahagiaan. Bagaimanapun keadaannya, kalau hatinya bahagia, insya Allah bahagia. Bagaimanapun situasinya begitu, kalau hatinya ini tidak ridho, maka kita tidak akan bahagia. Maka sikapi semua keadaan dengan ridho, dengan ikhlas. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ayah bunda sekalian, adalah bagaimana menyikapi solusi di era pandemi atau pembelajaran daring saat ini. Yang kedua adalah kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, kita harus menjadi orang tua pembelajar. Apa itu orang tua pembelajar? Orang tua yang mau belajar mengikuti perubahan yang ada. Kalau kita tidak bisa menggunakan HP, ya kita sekarang harus bisa menggunakan HP, ya kan? Nah, kalau kita nggak bisa menggunakan HP, anaknya belajar pakai HP, kita nggak tahu Pak menggunakan HP. Ketika ada anak bertanya, Bu, ini bagaimana? Tanya ayah, ke ayah. Ayah, ini bagaimana? Tanya ibu, gitu kan? Gimana sih ayah? Kata ibu, suruh tanya ke ayah. Kata ayah, suruh tanya ke ibu. Oh, coba sama kakak. Kak, ini bagaimana? Maka nggak tahu. Oh. Ya, yang terjadi bagaimana? Cuek. Nah, akhirnya anak menjadi tanya ke ayah nggak bisa, tanya ke ibu nggak bisa, tanya ke kakak nggak mau. Akhirnya anak menjadi malas untuk belajar. Akhirnya tugas tidak terselesaikan, pembelajaran tidak bisa dilakukan. Nah, sesuatu itu sulit karena kita itu belum tahu ilmunya. Kalau kita tahu ilmunya, itu akan menjadi mudah. Nah, kita ini sulit menghadapi hidup karena nggak tahu ilmunya sebenarnya. Sama, gitu kan? Masalah itu muncul karena kita itu belum tahu cara pemecahan masalahnya. Nah, karena di era saat ini adalah era teknologi, saat ini semua pembelajarannya menggunakan daring dalam jaringan, entah itu yang pakai Zoom, yang pakai Google Meeting, atau yang pakai aplikasi lain, dan seterusnya, ya kita harus mau belajar. Apalagi saat ini diakui atau tidak, sekarang peran besar pendidikan anak-anak kita ya ada pada orang tua. Maka ini konsep Islam, kalau dulu ada al-ummu madrasatul ula. Orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ini sekarang ini menjadi dibuktikan. Ini al-ummu ini, rumah ini sekarang betul-betul berperan apa enggak? Jadi sekarang harusnya orang tua itu bangga, alhamdulillah anak banyak di rumah ini. Anak banyak di rumah, kesempatan kami memoles anak kita sesuai dengan keinginan kami orang tua. Nah, maka orang tua harus punya prinsip. Saya ini orang tua yang punya prinsip, sebisa mungkin anak bisa baca Quran itu oleh orang tuanya. Paling tidak anak baca Bismillahirrahmanirrahim itu sing iso ngajari, anak bisa itu karena ayah ibunya. Sehingga ketika anak setiap mengucapkan Bismillah, yang dapat ganjaran orang tuanya. Oleh semuanya baca Bismillah karena gurunya, setiap baca Bismillah yang dapat gurunya, gitu kan? Nah, ini banyak hal. Maka kita harus menjadi orang tua yang mau tidak mau sekarang harus belajar. Sekarang kita belajar. Wah, sekarang belajar itu banyak pintu-pintunya. Walaupun tidak bisa di sekolah, begitu kan? Kita bisa baca buku, HP kita, gadget kita bisa kita gunakan untuk banyak hal untuk belajar. Nah, ayo orang tua kita ini selaku orang tua harus selalu belajar, karena kita sekarang jadi guru. Nah, jadi guru. Bahkan kita harus sedih kalau anak kita itu lebih senang diajari gurunya daripada orang tuanya. Karena biasanya, nah ini sekarang ini banyak muncul masalah. Ketika orang tuanya mendampingi anaknya protes, apa enak karo gurune, gitu kan? Jadi enak dengan gurunya katanya dibandingkan dengan orang tuanya. Berarti orang tuanya nggak nyaman. Berarti anak itu nggak nyaman belajar sama orang tuanya, malah nyaman belajar sama orang lain. Nah, ini menjadi evaluasi bagi kita semua, termasuk saya. Jadilah orang tua yang pembelajar, yang memang dia mau untuk belajar, siap menghadapi perubahan, apa yang kita tidak bisa kita belajar. Jangan malu, misalnya
bertanya pula kepada anak kita. Ketika misalnya anak bertanya matematika kan yang susah itu kan, sekarang matematika kelas 4, kelas 5 kita sudah susah gitu. Bu, ini bagaimana? Mana, Dek? Oh, sebentar ya, Dek ya. Ini Mama belum bisa, tapi Mama akan belajar. Yuk coba kita cari bersama-sama jawabannya. Itu jauh lebih enak, jauh lebih menyemangati anak-anak daripada alah Le, Bapak nggak tahu, Ibu nggak tahu, terus belum mulai di siopo itu kan, terserah misalnya begitu. Nah, ini jauh akan negatif. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga bagaimana solusinya? Solusi yang ketiga adalah kita diskusikan bersama anak kapan waktunya untuk belajar. Nah, pembelajaran daring itu kan misalnya kalau satu HP, tapi anaknya 5, anaknya 3, anaknya 4, gitu, atau anaknya 2 saja, anak satu aja sering jadi masalah dengan HP kan, apalagi anaknya 4. Ini menjadi problem. Kapan harus membagi waktunya? Maka diskusikan bersama anak, kapan HP ini dipegang si A, kapan dipegang Aila, kapan dipegang Avanza, kapan dipegang Xenia, kapan dipegang Innova, kapan dipegang Karimun, gitu. Nah, itu seralah. Ya. Jadi harus didiskusikan, termasuk kapan waktunya belajar. Mungkin anak mau bermain sama teman-temannya. SD yang lain itu kalau pagi-pagi misalnya anak-anaknya di kampung bermain. Anak kita suruh belajar malah marah-marah. Karena apa? Ingin bermain sama teman-temannya. Atau ketika anak kita sedang bermain sama teman-teman, disuruh pulang untuk mengerjakan tugas, belum mau, marah-marah. Di sini perlu ada kebijaksanaan kita. Diskusikan. Dek, hari ini kapan kita akan belajar? Jam berapa ya kita mulai belajar? Nah, coba minta anak untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah ketika anak terlibat di dalam pengambilan keputusan, biasanya anak akan lebih bertanggung jawab, mau melakukan apa yang disepakati daripada kita hanya memutuskan sepihak. Pokoknya jam 9 masuk rumah. Pokoknya jam 10 belajar. Tetapi kalau misalnya kita ada kesepakatan dengan anak akan lebih bertanggung jawab. Ini meminimalkan konflik. Jadi meminimalkan konflik antara anak sama orang tua, ini dengan cara diskusikan bersama, sepakati bersama tentang kapan waktunya belajar, sehingga anak-anak juga akan lebih bertanggung jawab, lebih nyaman di dalam belajarnya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian, yang keempat, Bapak Ibu sekalian, buatlah waktu untuk tetap bisa mendampingi anak. Sesibuk apapun kita orang tua, dengan aktivitas kita, pekerjaan kita, luangkan waktu. Minimal, kita video call saat kita misalnya di kantor, silakan kita orang tua bekerja dari pasar, dari kantor, atau dari tempat kita kerja, kita video call anak kita di rumah. Nah, kelas 6 kan biasanya sudah sangat nyambung. Dek, gimana di rumah? Gitu kan? Sedang apa di rumah? Ditanyakan, sudah belajar apa belum? Apa ada kesulitan? Apa yang bisa Bapak Ibu bantu? Coba lihat hasil pekerjaannya. Coba dek, di foto dilihatkan hasil pekerjaannya. Kemudian berikan pujian ketika anak sudah selesai mengerjakan. Nah, ini hal-hal semacam ini minimal akan mengontrol anak di dalam pembelajarannya. Tidak masa bodoh, tidak cul, tidak pasrah, tetapi ada peran kita. Ini misalnya kalau kita sedang bekerja di luar rumah. Tapi kalau kita di rumah, tentu lebih fleksibel lagi. Kalau kita di rumah, alah Pak, awang di rumah itu malah nggak ada istirahatnya kok. Banyak pekerjaan rumah, dari mulai sumur, dapur, kasur, banyak pekerjaan, nggak habis-habisnya. Cucian belum selesai, belum lagi piring, belum lagi, gitu kan? Bagaimana bisa mendampingi anak, misalnya demikian. Belum lagi si kecil. Nah, disinilah kita tetap perlu mengatur jadwal agar bisa mendampingi anak-anak kita di dalam belajar. Silakan disepakati. Insya Allah dengan adanya kesepakatan, dengan adanya
meluangkan waktu, maka anak merasa dia tidak menghadapi semua masalah sekolah sendiri. Anak akan merasa nyaman untuk belajarnya. Kemudian, yang kelima Bapak Ibu sekalian adalah kita orang tua tetap harus rutin mengecek HP anak. Ini kalau anak-anak itu sudah memegang HP sendiri. Coba Bapak Ibu dihitung. Siapa ini anaknya yang sudah pegang HP sendiri atau sudah dibelikan HP sendiri? Oh, mungkin banyak ya. Jadi bukan menggunakan HP ayahnya, bukan menggunakan HP ibunya. Karena apa? Kalau pakai HP ayahnya atau HP ibunya, nanti malah Bapak Ibu tidak bisa bekerja, katanya begitu. Akhirnya diberikan. Ada juga yang sang anak itu mengatakan, aku nggak dibelikan Bapak Ibu kok, ini pakai uangku sendiri. Wow, dari mana uangnya? Ini kemarin Lebaran dikasih sama Pak, sama Pak D, Bude, Simba, sampai jutaan itu pilihanku sendiri, atau dari tabungan, dan yang lainnya. Nah, jikalau memang anak sudah diberikan HP sendiri, maka kita orang tua harus pandai-pandai bagaimana bisa mengecek HP anak. Paling tidak, satu, coba kita lihat histori apa yang anak buka di Google. Jadi lihat histori atau rekaman begitu, jadi pencarian di Google. Jadi anak itu sehari itu menggunakan Google itu apa yang dibuka, itu kan ada historinya. Atau YouTube misalnya, sehari itu apa yang dibuka oleh anak di YouTube-nya. Apa nonton film Doraemon, apa nonton film apa dan sebagainya. Dilihat historinya. Dengan kita bisa melihat histori apa yang dilihat anak, maka kita tahu apa yang dilakukan anak dengan HP-nya. Jangan sampai kita nggak bisa. Kemudian yang kedua, lihat WA anak. Dia WA dengan siapa, gitu. Kemudian lihat grup-grup anak. Kan kita harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kita berikan kepada anak. Ketika anak diberikan HP, ya kita harus tanggung jawab dengan HP itu. Lihat WA-nya, lihat Instagram-nya. Siapa saja yang berteman di Instagram dengan anak kita, ya kan? Kemudian channel-channel apa yang sering dikunjungi oleh anak kita. Ini penting. Lihat Facebook-nya. Siapa yang berteman di Facebook-nya. Grup-grup apa saja yang ada di Instagram, di WA, di HP anak kita. Dan lihat juga tentang galeri-galeri fotonya. Foto-foto, film-film, video, dan seterusnya. Ini untuk bisa mengetahui apa yang anak lakukan dengan HP kita. Jangan sampai kita kecolongan, Bapak Ibu sekalian. Karena tidak ada ruginya kita mengecek anak. Justru yang banyak adalah manfaatnya. Nah, kemudian yang ketiga juga paling tidak kita orang tua itu paham betul aplikasi-aplikasi apa yang ada di HP anak-anak kita. Termasuk misalnya ada aplikasi game, ya kemudian itu gamenya apa saja di situ, kita harus tahu. Jangan-jangan gamenya malah game-game yang misalnya tidak baik, gitu kan? Nah, ini kita harus pandai melihat HP anak-anak kita. Baik, ayah bunda. Yang keenam adalah, ini penting banget ini. Inilah saatnya ketika anak banyak di rumah, orang tua banyak di rumah, pembelajarannya menggunakan daring. Inilah saatnya kita membuat konsep pesantren keluarga. Apa? Ya, pesantren keluarga. Apa itu pesantren keluarga? Ya, nah kita mendengar kata-kata pesantren, itu kan terbayang. Di pesantren itu tempat pembiasaan beribadah bersama. Bagaimana agar di rumah itu selama pandemi ini menjadi pembiasaan bagi anggota keluarga untuk melakukan pembiasaan beribadah bersama.
Dari mulai misalnya sholat jamaah, ya kan? Kemudian tadarus Al-Quran, atau mungkin ngaji bersama. Masya Allah. Ini kalau kita bisa menerapkan ini paling tidak bisa menjadi sarana yang luar biasa. Jadi pengamalan ilmu yang di sekolah, itu saatnya kita terapkan di rumah. Kalau dulu mungkin mohon maaf ketika anak berangkat sekolah, di sekolah sholat duha, orang tuanya nggak tahu sholat duha atau enggak. Di rumah, ini kesempatan untuk seluruh anggota keluarga beribadah bersama. Saya misalnya, saya itu sama punya konsep pesantren keluarga. Di rumah saya itu, kalau habis maghrib, itu setelah sholat maghrib, yang laki-laki atau anak-anak semuanya ke masjid, begitu yang ibu di rumah, setelah pulang dari masjid, kami sekeluarga ngumpul di ruang tamu, melingkar. Kemudian yang pertama kita di situ ada acara mujahadah. Mujahadah itu apa? Mendoakan, mulai dari mendoakan keluarga, mendoakan saudara, kemudian juga mendoakan lingkungan. Ini penting bagi sekalian. Ajari anak kita untuk juga mendoakan teman-temannya, mendoakan bapak ibu guru di sekolah. Dan setelah kemudian mendoakan dengan membaca Al-Fatihah, kemudian tadarus Al-Quran. Mulai dari saya, ayah, misalnya 10 ayat, nanti setelah itu kemudian istri 10 ayat, berikutnya kemudian anak-anak semuanya secara bergiliran membaca Al-Quran dengan sistem tadarus, kemudian yang lain yang tidak membaca menyimak, begitu. Setelah selesai, kemudian ditambah dengan pengajian bersama. Di rumah saya jadwal. Oh, malam Senin, malam Selasa itu setelah berdoa, tadarus, terus belajar terjemahnya Al-Quran. Jadi saya bacakan terjemahnya, saya jelaskan tafsirnya, begitu. Itu di rumah. Kemudian malam Rebo, malam Kamis menjelaskan tentang ilmu adab, begitu. Malam Jumat itu semuanya membaca surat Al-Kahfi secara bersama-sama. Kemudian malam Sabtu setiap habis maghrib, kemudian di sana ada materi diskusi keluarga. Jadi ada materi diskusi keluarga, ini penting. Jadi evaluasi muhasabah keluarga. Hari ini misalnya Mas Faiz, jadi apa yang masih belum baik perilakunya, kemudian apa yang sudah baik, kemudian kita bikin kesepakatan peraturan apa lagi nih di minggu ini, kemudian tentang tingkah laku, apa yang tidak disukai anak dari orang tua misalnya, itu malam Sabtu itu kita diskusi. Malam Minggu ini acara yang luar biasa, malam Minggu nonton film bersama. Misalnya begitu. Jadi dibentuk tentang pesantren keluarga. Inilah momentum penting di era pandemi ini. Bagaimana keluarga kita itu dipoles, dikonsep sebuah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita untuk menata visi keluarga kita. Karena sekarang paling banyak di rumah begitu, bukan di sekolah, dan juga bukan di lingkungan, tapi keluarga. Maka ibadah bersama. Ini contoh yang kami lakukan. Mungkin silahkan Bapak Ibu bisa membuat konsep yang lain. Tapi intinya bagaimana konsep beribadah bersama ini bisa diamalkan di rumah sehingga dampaknya luar biasa. Yang kedua, pembiasaan belajar bersama. Kalau di pondok, itu kan di pesantren, itu otomatis ada belajar bersama. Ngaji kitab misalnya, atau mengerjakan ini dan itu bersama-sama. Nah, di rumah juga sama. Jangan sampai orang tuanya menyuruh anaknya untuk mengerjakan tugas, tugas kerjakan. Tapi ibunya malah asik nonton Kian Santang. Atau ayahnya asik main HP. Ini akan berat. Otomatis anak protes. Kelas 6 kan sudah pandai. Bapak ini sama ibu, saya suruh belajar. Bapak sama ibu malah nonton film Raden Kian Santang. Misalnya begitu, ini kan. Wah, ini menjadi berat. Maka akan menjadi ringan ketika kita belajar bersama. Nah, hari ini
Belajar apa ya? Tugasnya mana ya? Yuk sama ibu, yuk sama ayah, begitu. Jadi pembiasaan belajar bersama. Silahkan. Ini luar biasa. Yang ayahnya misalnya pandai komputer, ajari anak komputer. Yang ibunya pandai memasak, ajari anak memasak. Banyak hal yang bisa dilakukan. Kemudian, nah yang ketiga adalah pembiasaan makan bersama. Indah begitu. Jadi, nek saya itu sederhana, Pak Bu. Entah sederhana, entah kepepet begitu. Saya itu di rumah saya itu untuk bisa kumpul bersama itu cukup sederhana. Itu sudah cukup dengan merebus singkong itu sudah bisa makan bersama. Itu sudah cukup membahagiakan begitu. Silakan makan bersama, mau di rumah, mau di mana, nah, yang penting protokol kesehatan dijaga begitu. Terus yang keempat adalah pembiasaan olahraga bersama. Masya Allah. Sekarang zamannya sepeda. Jadi orang-orang naik sepeda dari pagi, siang, sore, malam pun masih banyak orang yang bersepedaan. Masya Allah. Silahkan. Tetapi daripada anak-anak kita pagi-pagi habis sholat subuh tidur, begitu, tidur, dengkur, asik dengan selimutnya, bangunkan, nah, yuk kita sepedaan bersama, yuk kita jalan pagi bersama, ayo kita kemana gitu, itu lebih menyehatkan. Apalagi kan sekarang imun kita perlu dijaga, ya kan? Nah, dengan olahraga itu bisa membuat kita fresh. Jadi fresh itu, pikiran jernih itu, semangat itu tidak harus selalu makan bakso yang panas, tidak harus selalu makan es yang dingin, atau tidak harus nonton ke studio misalnya atau kemana, enggak. Olahraga itu bisa menjadi sarana kita untuk mengakrabkan, menguatkan ikatan batin, dan ini adalah tradisi keluarga yang bagus. Nah, kemudian yang kelima adalah silakan lakukan pembiasaan kerja bakti bersama. Jadi pesantren keluarga kita sudah ada ibadah bersama, belajar bersama, makan bersama, olahraga bersama, kerja bakti bersama. Masya Allah, bayangkan, semakin banyak anak, semakin ringan pekerjaan rumah. Ini malah semakin banyak anak satu aja, anak dua aja, kerjaan rumah gak rampung-rampung gitu kan. Wah, apalagi anak 5 gitu kan. Seharusnya semakin banyak anak, semakin ringan pekerjaan rumah. Anak pertama nyuci, anak kedua masak, gitu kan? Anak ketiga ngomong adik. Anak yang kelima misalnya main-main sama kakaknya. Tinggal apa? Bapak ibu tinggal santai kan? Sudah ada semuanya. Ini idealisnya begitu. Tetapi kalau semuanya kerja bakti ini dilakukan, Masya Allah, ibu mungkin masak. Sang ayah misalnya membereskan rumah-rumah yang misalnya entah genteng bocor, tali listrik mati, sang kakak mungkin membersihkan sepeda motor. Jadi ini buat nuansa semacam ini. Jadi silakan konsep rumah kita menjadi rumah yang berbasis pesantren. Sehingga muncul baiti jannati, bukan baiti gatalyonti gitu ya. Nah, yang terakhir, ini yang ketujuh ini adalah di era pandemi saat ini kesempatan emas bagi kita orang tua untuk memberikan pembelajaran khusus bagi anak kita, khususnya pembelajaran life skill atau keterampilan hidup. Di sekolah, walaupun sekolahnya full day, itu terbatas untuk praktek-praktek pembelajaran life skill. Paling sangat terbatas. Tapi di rumah, itu luas waktunya, kesempatan banyak yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan anak kita pembelajaran life skill. Contohnya apa? Mulai dari merapikan rumah. Yuk, kelas 6 itu kan harusnya sudah bisa nyapu, ngepel, merapikan, menata, kemudian merapikan tempat tidur, menata dekorasi rumah. Ini anak kita itu pagi-pagi, yang lain nyapu, kita ini malah anak kita masih tidur, anak kita masih pegang HP, gitu kan? Ini, makanya kesempatan, ajari, kenalkan, Pak Bu,
orang itu kalau sejak kecil tidak dikenalkan dengan pekerjaan sampai besar tuh ya susah, nggak kenal pekerjaan. Uang kita itu sudah dewasa aja, itu kan saat kita masuk kantor itu yang kita tahu hanya pekerjaan kita saja gitu kan. Saat kita masuk kantor ada keran mantur, ya kita itu nggak menutup, dianggap itu bukan pekerjaan kita. Kemudian ada figura yang miring, itu kita biarkan saja, kita anggap itu bukan pekerjaan kita. Kemudian ada sampah yang jatuh, itu kita biarkan saja. Kenapa? Karena kita nggak tahu pekerjaan. Tapi orang yang peka, kan? Orang yang peka, gitu kan? Masuk lingkungan manapun dia akan peka. Ketika masuk lingkungan, oh itu ada keran mantur, kemudian dia akan tutup. Oh itu ada figura yang menceng, dia akan luruskan. Oh itu ada sampah, itu ia akan ambil. Disuruh atau nggak disuruh, kalau orang sudah terbiasa dan tahu pekerjaan, itu enak. Oh anak kita, gitu kan, susah 10 kali disuruh nyapu, nggak nyapu-nyapu, gitu kan. Disuruh nyuci piring 10 kali, nggak dikerjakan juga. Sampai kita doer bahasanya, udah angkat tangan kita ini. Nah, kemudian mencuci baju, nyetrika, melipat, menaruhnya di lemari. Hal-hal semacam ini kalau nggak dikenalkan, kita ini orang tua capek. Sudah nyuci baju anak, melipeti baju anak, kemudian nyetrika. Wah, anak kita asik pegang HP, kita disuruh semuanya itu, nggak peka dengan pekerjaan. Ajari anak kita dengan semacam ini. Kemudian, ajari juga anak kita dengan masak. Okay? Oh, kelas 6 itu sudah pandai menanak nasi, membuat sayur. Jangan sampai, saya dulu punya pengalaman Pak Bu. Saya dulu itu lama menjadi pembina pramuka. Ada mungkin hampir 10 tahunan menjadi pembina pramuka di sekolah yang kebanyakan anak-anaknya adalah dari TNI Angkatan Udara begitu. Oh, tetapi saya pernah ketika kemah, jadi saat kemah itu anaknya Pak Bu, ketika kemah anaknya itu, Masya Allah, sampai dibawakan pembantu, Jadi kemah orang tuanya nyuruh pembantunya untuk kemah. Ngapain? Yo masakin, ngurusi bajunya, kemudian yang lain sebagainya. Ini kemah apa piknik ini gitu kan? Ya itulah. Jadi maka ajarkan anak kita untuk menanak nasi, membuat sayur, mungkin aneka kue, lauk pauk, minum, dan lain sebagainya. Kalau dulu di kampung-kampung Pak Bung dulu di desa-desa itu kan ada tamu, buatkan minum. Kita yang bikin minum, diantarkan ke tamu. Anak sekarang, Dek, buatkan tamu, malah masuk. Buatkan minum, malah masuk kamar, dikunci kamarnya. Katanya malu, disuruh nemui aja, malah masuk kamar. Nah ini, jadi ajari tentang berbagai macam life skill. Kemudian silahkan diajari juga tentang merawat sepedanya sendiri dirawat. Oke? Ketika habis sepeda dicuci, dibersihkan, kira-kira baut-bautnya itu ada yang kendor atau ada yang kurang kencang. Dikenalkan motor, mobil, dicuci, dicek, dan seterusnya. Masya Allah. Dan ini penting, salurkan hobi anak. Jadi dengan keterbatasan saat ini, jadi pembelajaran life skill menjadi alternatif yang menyenangkan bagi anak-anak. Maka salurkan hobi anak. Anak-anak yang mungkin dia hobi elektronik, silakan. Di era pandemi ini, daripada di rumah, fasilitasi. Jikalau ada tetangga yang kebetulan bengkel elektronik, nggak apa-apa, minta aja anak kita untuk main ke sana. Jadi kita izin ke tetangga kita, misalnya agar anak kita boleh bermain di sana, boleh lihat-lihat, lumayan. Yang mungkin suka desain, entah desain grafis atau desain gambar bangunan, entah itu desain baju begitu, silakan fasilitasi. Yang suka masak, fasilitasi, ajari masak. Yang suka olahraga, fasilitasi. Yang suka YouTuber misalnya gitu kan, silakan. Ini hobi anak adalah YouTuber. Ajari bagaimana membuat video, bagaimana cara mengupload kemudian ke YouTube.
Nah, jadi semuanya difasilitasi ketika itu sesuatu yang baik. Banyak Pak Bu, banyak yang ketika era pandemi semacam ini, akhirnya orang tuanya mencari lembaga-lembaga kursus yang berani tatap muka, kemudian anaknya dikursuskan, sehingga lumayan kan, 5 bulan dia bisa bikin apa. Juga termasuk banyak anak-anak yang di pondok pesantren kan ke hafiz Al-Quran. Daripada anak saya misalnya hanya di rumah, belajarnya misalnya kurang begitu pas, wis tak pondokkan di mana, kemudian 5 bulan dia bisa hafal berapa juz. Itu juga banyak. Nah, inilah pola pikir orang tua yang luar biasa, yang melihat keadaan bukan menjadi sebuah ancaman, tetapi melihat keadaan, kemudian dipelajari, disiasati untuk tetap mendukung anaknya menjadi pembelajar yang luar biasa. Jadi silakan, anak kita hobinya apa? Difasilitasi. Tidak harus ke lembaga kursus, tidak harus misalnya kemana begitu. Di rumah juga bisa. Tapi kan saya nggak bisa Pak Ustadz. Pak Muksin, saya nggak bisa apa-apa. Sekarang belajar tidak harus susah. Misalnya anak kita itu suka masak, mau bikin kue apa, ya ini aja. Misalnya kita lihat YouTube, mendownload cara masak kue apa, nanti kita kemudian beli bahan-bahannya, praktek di rumah. Setelah praktek gagal, nggak apa-apa. Kemudian praktek lagi, gagal lagi, apa-apa. Namanya belajar itu kan, sampai nanti kemudian menjadi bisa. Saya itu suka banget dengan kiroah, tapi saya nggak bisa kiroah. Saya ingin anak saya bisa kiroah. Maka kemudian apa? Habis maghrib, saya kemudian mendownload, mencari video-video tentang kiroah. Habis maghrib, ngaji bareng, setelah itu setelkan video kiroah. Anak suruh menirukan, sedikit demi sedikit, akhirnya juga menjadi bisa. Nah, sekarang nyari guru kiroah susah, betul nggih? Alhamdulillah bisa kiroah. Ketika lomba-lomba bisa masuk sampai ke provinsi, misalnya demikian. Nah, jadi apa hobi anak kita? Silakan disalurkan. Inilah sebuah kesempatan emas. Ajarkan life skill agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, yang tidak hanya asik dengan HP-nya, tidak asik dengan game-nya, tidak asik dengan internetnya, tetapi semuanya menjadi bermanfaat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Silahkan kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya kira itu dulu. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Kak Mufin atas materinya yang sangat luar biasa. Kami buka 2 sesi pertanyaan, nggih. Masing-masing sesi 2 pertanyaan. Monggo, sudah dimulai pembukaan sesi pertanyaannya. Silakan Ayah Bunda, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya bertanya. Atau bisa pakai chatting misalnya. Bisa lewat Pak Ibu. Baik, sudah jelas Bapak Ibu semuanya? Ya, boleh ditulis Bapak Ibu sekalian pertanyaannya. Wah, itu sudah jelas semua kelihatannya ini ya. Alhamdulillah. Ada yang bertanya, Pak?
Bagaimana cara agar anak tidak mengunci HP-nya? Ada lagi, bagaimana menumbuhkan semangat anak dalam menghadapi masa pandemi ini dalam beribadah dan belajar. Oke, baik Bunda semua, sambil berjalan ya, kita mungkin silakan yang mau tulis di chatting, silakan ditulis, kita akan coba jawab satu persatu. Yang pertama ini adalah bagaimana cara agar anak tidak mengunci HP-nya. Wah, ini penting banget untuk sekalian nih. Namanya dikunci, kita tidak bisa masuk kalau kita tidak tahu kuncinya. Jadi sebenarnya salah satu syarat memang ini penting sebelum kita membelikan HP atau memberikan HP ke anak kita, ini memang seharusnya kita memiliki banyak syarat begitu, mau dimanapun begitu. Jadi salah satu syaratnya sebenarnya adalah memang anak itu nggak boleh mengunci HP-nya. Ini kalau kita yang membelikan HP, mengingat anak kita itu belum begitu maksimal ya. Jadi kita harus, nah, terus bagaimana jikalau saat ini ternyata anak kita itu sudah mengunci, sudah terlanjur mengunci HP-nya, sehingga kita tidak bisa membuka atau tidak bisa melihat apa yang ada di HP-nya. Ya, kalau sudah semacam ini, maka kita komunikasikan dengan anak baik-baik, begitu, kita bangun ikatan batin yang bagus, bagaimana agar anak itu betul-betul percaya dengan kita orang tuanya. Jadi buat anak itu nyaman dengan kita, sehingga dia itu rela kalau HP-nya itu tidak dikunci. Karena khawatirnya anak, jadi mengapa HP dikunci, itu kan pertama khawatir kalau privasinya itu diketahui. Orang itu mengunci itu kan khawatir, ya kan? Rumah kita dikunci karena kita khawatir ada orang yang masuk. Karena kita nggak percaya gitu dengan orang itu. Gitu. Kalau kita percaya, nggak mungkin dikunci. Contohnya, misalnya, ya walaupun kita itu ada orang di rumah kita, tapi karena kita percaya, kan ya kita kunci rumahnya. Nah, bagaimana agar anak itu percaya dengan kita bahwa kita itu orang tua yang tidak akan menghakimi anak, yang tidak selalu menyalahkan anak, yang tidak selalu menghukum anak dengan sifat atau perilakunya yang keliru. Ini yang perlu ditanamkan. Bagaimana agar anak itu percaya betul dengan kita bahwa kita orang tua itu justru akan membantunya, akan menyayanginya, akan kemudian mencoba untuk mengarahkannya. Nah, sehingga anak itu berani atau mau atau tidak mengunci dengan HP-nya. Ya, silakan dikomunikasikan. Nah, bagaimana cara mengkomunikasinya? Satu, cari waktu yang tepat. Wah, jadi cari waktu yang tepat, yang ketika misalnya anak lagi senang begitu, lagi happy begitu, kemudian dikomunikasikan ya dengan anak agar HP-nya itu mau dibuka. Terus bicara dari hati ke hati. Mengapa kok dikunci HP-nya? Kalau bapak atau ibu pengen tahu boleh apa enggak, misalnya begitu. Jadi silakan dikomunikasikan dengan baik. Terus ketika kita sudah membuka, kemudian kita menemukan hal-hal yang misalnya tidak pas, maka tata diri kita jangan terburu emosi. Jangan terburu emosi, jangan terburu menghakimi, karena sangat mungkin apa yang ada itu adalah bukan dari dirinya, tetapi efek saja. Misalnya kok ada video yang negatif ya. Nah, ini mungkin apakah dia yang mendownload, apakah kiriman dari teman, atau bagaimana. Nah, maka tata diri, perkuat kesabaran tadi, kemudian berpikir positif, begitu pada anak, dan silakan bicara dengan nada yang lebih rileks, yang lebih rendah. Insya Allah dengan kita menyikapi positif, tidak kobis tadi, ya, tidak kasar, tidak omel, tidak bentak, intimidasi dan sinis, insya Allah nanti anak akan terbuka. Baik, ini yang pertama Bunda Gi. Kalau cara membuka kunci rahasia, aduh, ini mungkin kita perlu belajar melalui Google ya. Mungkin ada trik-trik khusus bagaimana kita bisa membuka kunci yang telah dikunci oleh anak kita. Mungkin ada ilmunya, tapi silakan nanti kita bisa belajar bersama. Baik,
Ini yang pertama tadi. Kemudian yang kedua tadi adalah bagaimana menumbuhkan semangat anak dalam menghadapi masa pandemi ini di dalam beribadah dan belajar. Satu, kita harus menjadi orang tua yang teladan. Artinya teladan, memang diteladani. Jangan jarkoni, bahasa orang Jawa. Jarkoni, jadi hanya mengucapkan tapi tidak melakoni ya. Jadi ketika kita menyuruh anak untuk belajar, ya kita juga belajar. Jangan sampai tadi, Dek belajar, kita main HP. Dek garap tugas, kita nonton Kian Santang, misalnya begitu ya. Jangan. Tetapi kita harus menjadi teladan. Kalau kita menyuruh anak berangkat ke masjid, ya kita ke masjid. Kalau kita menyuruh anak kita mandi, ya kita sudah mandi. Nah, jadi ini penting. Satu, menjadi orang tua yang bisa diteladani. Yang kedua adalah melakukan bersama-sama. Ketika kita bisa melakukan bersama, itu jauh lebih ringan daripada melakukan sendiri. Misalnya tadi, sholat berjamaah akan lebih enak dan semangat. Begitu. Belajar juga sama. Dek, ayo, ada tugas apa enggak hari ini? Coba Ibu lihat, yuk kita garap bersama, misalnya demikian. Tapi kan sudah kelas 6, Pak, masa harus begitu? Ya, ada yang memang harus demikian, ada yang sudah harus mandiri. Dek, coba tugasnya dikerjakan ya. Nanti kalau tidak bisa, coba silakan tanya ke Mama. Mama akan bantu. Misalnya demikian. Kemudian yang ketiga adalah jadi berikan alternatif anak untuk memilih. Ini penting. Biasanya hari itu anak sudah punya agenda. Tetapi kok kita ingin memaksakan anak menyelesaikan tugasnya hari itu. Maka kita bisa menggunakan sistem prasyarat. Dek, tugasnya diselesaikan, setelah itu, gimana tadi? Mau kemana? Mau ke rumah teman ya? Boleh. Jadi, apa yang telah dipilih oleh anak, misalnya gitu, selama itu baik, silakan dipersilahkan, tetapi tugasnya misalnya dirampungkan dulu, entah seluruhnya atau sebagiannya. Jangan langsung menyetop, nggak boleh kemana-mana, garap tugasnya. Ya. Tapi, jadi biarkan anak memilih keputusannya, sehingga dia akan punya semangat untuk menyelesaikan karena apa yang telah ia rencanakan itu disetujui. Kemudian yang keempat, otomatis silakan berikan reward atau pujian yang positif. Bahasanya adalah apresiasi positif apa yang telah dilakukan anak. Kelemahan kita, orang tua itu biasanya adalah kita itu langsung menghukum anak ketika berbuat salah, entah itu dengan memarahi, menjeuher, atau apalah begitu ya, dengan kobis tadi begitu. Tetapi jarang memberikan apresiasi ketika anak itu berbuat kebaikan. Ketika anak bangunnya telat, dimarahi. Ketika anak bangunnya bagus, baik, pagi-pagi begitu, itu kita biarkan. Nggak imbang. Jadi apresiasi apa yang telah dicapai oleh anak sehingga akan menyemangati. Nah, insya Allah ini beberapa kiat agar anak itu punya semangat di dalam belajar, baik itu belajar maupun ibadah. Nah, hobi ini penting. Jadikan hobi anak itu sebagai sarana memotivasi anak. Hobi itu penting. Banyak orang sukses itu karena hobi. Yang susah adalah mengarahkan hobi yang negatif menjadi hobi yang positif. Hobinya dolanan manuk, gitu kan? Kita bayangkan, dolanan manuk, esok dolanan manuk, siang mainan manuk, sore mainan manuk. Kalau hanya mainan saja, maka tidak akan menjadi sukses. Tetapi kalau dari hobi manuk, kemudian dia mempelajari manuk, bagaimana menernakan burung, kemudian bagaimana mencari komunitas burung, kemudian berbisnis burung, nah jadilah dia akan sukses. Nah,
anak punya hobi apa, salurkan ke arah yang positif untuk menjadi penyemangat dia dalam belajar. Hobi anak, misalnya main YouTube. Sekarang bagaimana ajari anak kita untuk bisa membuat konten-konten YouTube yang positif. Misalnya begitu. Anak kita suka main robot-robotan. Bagaimana dia bisa membuat robot sendiri. Anak kita suka jajan. Bagaimana agar anak itu bisa jualan jajanan. Jadi bagaimana kita bisa memfasilitasi itu semua. Biasanya kalau anak hobinya itu difasilitasi, diarahkan ke yang positif, anak akan lebih semangat. Nah, ini penting. Kemudian Bapak Ibu, ini dari bapaknya Riki ya, Pak Riki ya. Assalamualaikum Ustadz, bentuk punishment apa yang pas buat anak, semisal melanggar tugas atau kewajibannya, dan bagaimana sikap kita setelah anak menjalani punishment tersebut. Baik. Punishment, hukuman, atau kalau dalam bahasa yang lebih edukatif, yang lebih ini adalah konsekuensi logis. Ya. Jadi konsekuensi logis apa, punishment apa, ya, yang pas sesuai dengan anak, ya, yang sesuai dengan bentuk pelanggarannya. Ketika anak memecahkan kaca, maka punishment-nya adalah paling tidak satu, membersihkan pecahan kacanya. Ini. Yang kedua adalah bagaimana caranya agar itu tidak terulang. Misalnya anak ikut berpartisipasi untuk membetulkan kacanya, atau yang lebih begitu, ya ikut berpartisipasi misalnya itu membeli kacanya yang pecah. Itu saja begitu. Jadi yang pertama adalah punishment yang sesuai dengan tingkat kesalahannya. Yang kedua punishment yang tidak menyakiti fisik anak. Nah ini penting. Kan kita itu mau bagaimanapun juga itu kan ada undang-undang perlindungan anak ya. Jadi bagaimana kita menjadi orang tua yang juga ramah sama anak-anak kita. Maka hukuman itu sebaiknya jangan bersifat fisik ya. Kecuali kalau sekedar nyapu itu malah menyehatkan. Dan kalau yang menyehatkan nggak apa-apa. Menyehatkan pun tentunya yang sebatas kemampuannya, jangan over. Lari muteri lapangan misalnya sampai 100 kali, bahaya kan? Jadi kita harus melihat sesuai dengan tingkat usia anak, tingkat kemampuan anak, mampu atau tidak begitu. Nah. Jadi sebaiknya, idealnya itu kan peraturan itu memang dibuat dengan konsekuensi logis. Peraturannya begini, kalau melanggar konsekuensinya seperti ini. Nah, misal di rumah saya Pak Bu, di rumah saya itu ada peraturan. Siapa yang marah, denda. Gitu kan? Berapa? 500 perak. Wah gitu, itu di rumah saya. Jadi kalau misalnya, marah, kemudian berbicara dengan nada tinggi Pak Abu, saling abe gitu kan, itu kena denda itu 500 perak. Atau saya Fatimah gitu kan, keras, maka Abi nadanya tinggi, itu dah langsung diingatkan sama anak-anak, ada kotak, ini kotaknya 500, itu kan, nanti uangnya dikumpulkan begitu, kemudian setelah dibuka dibelikan konsumsi untuk pengajian bersama keluarga tadi. Ini contoh. Jadi sebaiknya punishment itu memang dibuat itu bersamaan dengan tata tertib, ya, sehingga imbang begitu. Jangan sampai anak itu belum tahu tata tertibnya, tetapi ketika salah langsung diberikan punishment. Anak bingung, loh, memang ini nggak boleh. Loh, saya kan belum tahu, kan begitu. Tapi kalau sejak awal itu tadi ada musyawarah keluarga, ada tata tertib yang disepakati bersama, termasuk punishment-nya. Ketika melanggar, ingat, dia lebih bertanggung jawab. Itu gitu. Jadi sebuah punishment itu pertama tidak ke arah fisik, yang kedua disesuaikan dengan tingkat kesalahannya, begitu Bapak Ibu, sehingga jangan sampai kita tidak ada ukuran lah begitu gitu. Baik. Kemudian bagaimana sikap kita setelah anak menjalani punishment?
Penting, bagus. Ini pertanyaan bagus. Bagaimana sikap kita orang tua setelah anak menjalani punishment? Jangan sampai muncul anggapan anak bahwa kita orang tua itu membenci anak atau mendendam kepada anak. Maka ketika anak sudah selesai menjalani hukuman punishment, satu, bicaralah dari hati ke hati bahwa ayah, ibu itu melakukan ini bukan karena ayah ibu benci, nak. Bukan. Ayah sayang sama kamu. Peluk. Kemudian diucapkan kata-kata lembut di telinganya sambil menjelaskan tadi. Ibu tidak ingin kamu itu punya sifat yang jelek seperti ini. Mengapa? Karena sifat jelek ini kalau sampai terus ada, nanti berakibat begini. Sama juga saat kita marah, Pak Budi. Jadi setelah kita itu marah, ya setelah selesai, reda begitu, yuk kita peluk anak. Ini penting. Netralkan. Jangan sampai muncul ada kesan anak kita itu dendam kepada anak atau kita benci kepada anak. Jangan. Tapi kita jelaskan dari ke hati bahwa yang kita tidak sukai adalah perilaku. Ya, bahwa perilaku itu adalah jelek. Setan saja itu kan menjadi iblis saja itu kan dikeluarkan dari surga karena perilakunya, gitu ya. Nah, begitu. Jadi kita jelaskan ke anak, netralkan dengan kasih sayangnya muncul, peluk anak, syukur kita bicara dari hati ke hati dengan menangis misalnya begitu, ini luar biasa. Baik, saya kira itu Bunda. Kemudian dari Bunda Nani Samudra, bagaimana cara menumbuhkan mental anak sesuai dengan usianya? Saya ingat perkataan gubernur, mana saya lupa, terlalu lama daring, anak tiba-tiba sama tapi mentalnya anak SMA, tapi mentalnya masih SD. Saya ingat dengan pola pendidikan yang namanya pola pendidikan titip. Apa Bu? TITIP. Pola pendidikan titip. Apa itu titip? T yang pertama adalah tega. Orang tua harus memiliki sifat tega pada diri anak. Tega apa? Satu, tega untuk mengenalkan berbagai macam pelajaran-pelajaran kehidupan. Mengenalkan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Life skill tadi. Agar apa? Agar kenal. Yang kedua, tega melihat anak berdarah-darah, bersusah payah, mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Bapak Ibu guru itu sudah punya ukuran, standar. Berapa tugas yang harus diberikan ke anak. Maka berapa tugas yang diberikan itu sudah diukur oleh Bapak Ibu guru. Maka ketika anak itu mengerjakan, capek, gak bisa, susah, mengeluh, jangan, wis Nek, kalau susah ya sudah deh, gak usah digarap, gak usah dikerjakan. Sudahlah nak, santai saja, cuma dari kok, nanti juga lulus. Lagi sekarang kelas 6, nggak ujian aja lulus, santai aja bro, santai. Enggak. Justru kita ini harus menyemangati anak. Anak harus mampu menghadapi masalah. Tugas kita adalah menyiapkan anak kita bisa berdiri di atas kakinya di masa yang akan datang sesuai dengan zamannya, bukan saat ini. Maka kenalkan anak dengan permasalahan. Kenalkan anak tahan banting. Kalau kita nggak tega, sama aja tadi, gitu kan? Anak nangis dikasih HP, wah, kan? Anak kecil nangis dikasih HP, ya anaknya diam, tetapi dampaknya berbahaya. Maka harus tega. Satu, jadi tega melihat anak mengerjakan berbagai macam tugas yang diberikan oleh sekolah. Yang kedua, tega memberikan tugas-tugas di rumah. Jadi agar anak itu kenal pekerjaan rumah, bisa life skill. Jangan sampai tadi anak SMA mentalnya mental SD, apa-apa ngeluh, apa-apa nggak bisa, apa-apa capek, apa-apa nggak kuat. Karena apa? Tadi nggak kuat. Nah, di rumah. Yang ketiga adalah tega untuk tidak memberikan fasilitas
yang memang belum dibutuhkan. Wah, ini penting banget Pak Bu. Tega untuk tidak memberikan fasilitas yang memang belum saatnya atau belum dibutuhkan. Nah, kalau belum dibutuhkan untuk apa? Loh, masa anak SD, misalnya anak kelas 1, kelas 2 gitu kan, dibelikan apa yang tidak dibutuhkan, yang tidak mendukung pembelajarannya, yang malah mengganggu tentang mentalnya. Ini. Jadi yang pertama harus jadi orang tua yang tega. Yang keempat, jadi orang tua harus tega untuk tidak terburu-buru menolong anak ketika anak itu mengeluh. Bu, nggak bisa Bu. Mana dek, gini aja nggak bisa. Ini loh, kapan? Malah orang tuanya yang mengerjakan. Kan begitu. Kan kemarin banyak kasus tuh Bu. Jadi di era daring ini banyak kasus. Ternyata ujian di rumah dengan ujian di sekolah itu ternyata nilainya bagus-bagus ujian di rumah. Berarti sukses pembelajaran daringnya. Nah, ini yang di rumah ini siapa yang mengerjakan? Bahkan ada kasus, ini nih di sekolah tulisannya jelek, kok di rumah bagus ya? Tulisannya siapa ini gerangan? Ini juga muncul begitu. Nah, jadi kita harus tega melihat anak itu untuk tidak segera membantunya ketika dia merasa mengeluh. Pastikan dulu kepada anak untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Pastikan. Gitu kan? Anak, Bu, nggak kuat. Bisa nggak kuat? Coba lihat. Nah, coba mungkin cara manggulnya kurang pas. Betul kan? Tuh, kuat kan? Begitu. Anak naik sepeda, jatuh, gitu kan? Kemudian kita langsung, wah, khawatir. Nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu mencemaskan. Standar saja, gitu. Jangan terburu-buru untuk menolongnya. Kenalkan anak dengan permasalahan, kenalkan anak dengan pekerjaan, kenalkan anak untuk berjuang, agar kemudian anak jadi punya mental pejuang, punya mental pekerja keras, yang tidak mudah mengeluh. Nah, ini karena terlalu lama daring, anak-anak tiba-tiba ya SMA mentalnya masih SD ya tadi, karena anak tidak diimbangi dengan lingkungan nyata. Anak itu hanya difasilitasi dengan dunia maya, tidak diimbangi dengan dunia nyata, akhirnya instan. Mau donat, tinggal klik donat, itu datang. Kalau di rumah saya sama istri saya, adik mau donat? Hari ini kita bikin donat. Adik, silakan ke warung, beli tepung sama telur, kita bikin donat bareng-bareng. Anak makan donat, tapi dia tahu bagaimana proses membuatnya. Inilah bedanya. Kalau hanya, Bu mau donat, pesan. Ya SMA tadi, ada apa-apa, dia akan malas. Ada apa-apa, dia akan mengeluh. Tetapi dia tidak bisa menyiasati keadaan. Begitu Bunda ya. Terima kasih. Oke, saya kira itu ya. Atau mungkin masih ada? Atau itu yang belum dijawab? Sudah Pak, kelihatannya sudah semua itu. Sudah semua ya? Baik. Mungkin kurang memuaskan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kurang memuaskan, itu adalah kelemahan saya. Tapi dengan kurang puasnya itu mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita untuk terus belajar dan mencari yang terbaik. Semoga ada manfaatnya. Silakan Bunda, Ayah, kalau masih ada yang lain. Saya tunggu sampai jam 6 sore Bapak Ibu sekalian. Oh baik ya. Sampai jam 6 sore. Sudah mau jam 11. Ya, kalau sudah tidak ada, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau nanti misalnya masih ada, silakan bisa WA ke Ustadz di Salsabila 3 Banguntapan. Nanti bisa di-linkkan ke saya begitu. Kalau ingin banyak mengenal tentang yang lainnya dari saya, silakan bisa buka YouTube kami, Bapak sekalian, bisa dibuka tentang YouTube Kampung Sim Trainer. Di sana juga ada materi pembelajaran, juga ada materi parenting, juga ada materi motivasi, dan juga ada materi-materi pengajian atau siraman rohani. Semoga bisa
bermanfaat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Usikum nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan materi dari Kak Musin. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Tadi saya buka 2 sesi dan masing-masing sesi 2 pertanyaan. Ternyata sudah komplit ya, 4 pertanyaan dan sudah dijawab. Jika ada yang mau boleh nanti link ke grup kelas masing-masing dan nanti akan diteruskan ke Kak Musin gitu nggih. Kalau misalnya ada materi lain yang pengen diketahui, boleh buka YouTube-nya Kak Musin tadi. Bapak Ibu boleh rekomendasi mohon ibunya dinyalakan. Wah, supaya kita bisa ya untuk dokumentasi. Belum Bu Ika. Alhamdulillah pada penjelasan ini sudah Ibu. Pertanyaan juga sudah terjawab semua. Kurang 2 menit lagi sudah jadi acara pada hari ini Minggu 14 Februari 2021 kita akhiri. Marilah kita untuk acara pada pagi hari ini dan membaca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak salahnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Semoga acara parenting pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami Bapak Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bu Indah. Matur nuwun Bu Listia. Ibu, sami-sami. Terima kasih Bu Listia. Sama-sama. Apa ya? Izin pamit. Mohon izin pamit, matur nuwun. Terima kasih Bu Listia.